saya dapat pastikan tim kuasa hukumnya DRG itu memprovokasi atau memancing emosi saya semenjak awal. Saya beranggapan ya apa-apa jangan-jangan saya dari kampung sehingga Bang Sunan melakukan ini kepada saya gitu. Saya sangat menyayangkan insiden ini terjadi. Saya pribadi bersama kawan-kawan tentunya meminta maaf. Polemik perseteruan panas antara advokat Sunan Kalijaga dengan tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys masih menjadi topik hangat perbincangan publik. Bermula ketika kedua belah pihak hadir sebagai bintang tamu di acara salah satu stasiun televisi swasta, kisruh ini harus berujung ke jalur hukum usai kericuhan pecah pasca acara selesai diselenggarakan. Diketahui, Sunan Kalijaga telah melaporkan 2 orang advokat yang bernama Surya Batubara serta Hostrakapta. Sebaliknya, pihak Dr. Reza pun sudah melayangkan laporan balik terhadap Sunan. Dan mengejutkannya, berdasarkan bukti yang dikuat pihak kuasa hukum Dr. Reza, perbuatan Sunan justru dinilai lebih berat ketimbang perilaku mereka. Lantas, seperti apakah Sunan menanggapi laporan balik tersebut? Serta bagaimanakah pula klarifikasi Sunan Kalijaga tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa yang saya pribadi alami kemarin sangat saya sayangkan, bahwa saya dapat pastikan tim kuasa hukumnya DRG itu memprovokasi atau memancing emosi saya semenjak awal. Saya sebenarnya sedih karena saya dituduhkan memukul Bang Sunan, padahal saya tidak ada melakukan itu. Jadi saya beranggapan ya apa-apa jangan-jangan saya dari kampung sehingga Bang Sunan melakukan ini kepada saya gitu. Saya sangat menyayangkan insiden ini terjadi. Saya pribadi bersama kawan-kawan tentunya meminta maaf ya kepada pemirsa khususnya yang secara tidak sengaja jadi harus melihat adanya kericuhan di studio yang dimana tempat harusnya kita berdebat secara profesional. Apa yang saya alami adalah satu penyerangan. Penyerangan yang saya ketahui mereka adalah tim kuasa hukumnya DRG. Adapun akhirnya saya mendatangi dia untuk menanyakan, ada masalah apa lo sama gua? 2 kali saya tanyakan, tiba-tiba rekannya dia, si terlapor mendorong saya. Jelas nanti tergambar, saya terdorong. Nah, lalu begitu saya mau maju, mau menanyakan, kamu kenapa dorong saya? Ada nanti terdengar. Dia langsung mengepalkan tinjunya. Gitu loh. Seolah-olah akan melayangkan tinjunya kepada saya. Kenapa kami kemarin maju ke dalam menghadap kepada melakukan pengalaian antara Sunan dengan Julianus? Kami lihat sepanjang perdebatan itu telah terjadi arogansi yang luar biasa oleh saudara Sunan. Itu yang pertama. Kedua, kami lihat bahwa saudara Sunan mendatangi Julianus dengan gaya dan model-model arogansi untuk mengantisipasi bahwa kita tahu saudara Julianus juga masih muda. Kami sebagai orang tuanya wajib untuk menenangkan dia, menenangkan emosinya, sehingga kami maju untuk tujuan kami mengalai permasalahan yang ada. Ternyata begitu baik tujuan kami, ternyata kami didorong dan dilemparkan begitu saja oleh saudara Sunan. Dan ini dikatakan pemukulan. Aneh memang. Fakta-fakta sesuai dengan ada di video
semuanya itu tidak ada menunjukkan saya memukul. Bahkan saya yang didorong oleh Saudara Sunan. Kita lihat di sini ada gerakan tangan ya, yang di situ sangat provokatif. Di mana saya juga saat itu ada di situ, duduk paling depan melihat, dan di situ adalah awal dari kericuhan, saling inilah, adanya saling kericuhan penonton berawal dari situ. Dan dari sinema keadaan tuh sudah mulai ricuh. Terlihat ada pendorong Bang Sunan, ya Saudara Surya Bakti Batubara yang sudah kami laporkan juga di Polres Jaksel, terlihat begitu agresif menyerang Bang Sunan. Namun banyak yang menahan orang tersebut dan sebelum terjadi kericuhan yang lebih lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lautan manusia yang memenuhi ruang diambilnya acara memang belum dapat diketahui secara pasti. Apalagi, kedua belah pihak sama-sama bersikeras tidak melakukan tindak kekerasan. Bukan hanya itu, kedua belah pihak pun tak lupa untuk saling melempar tudingan balik. Ketika ditemui pasca membuat laporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Agustus 2025 silam, Hofstrakapta justru menguak sederet fakta mengejutkan tentang dugaan perilaku kurang mengenakan dari Sunan Kalijaga. Mulai dari menarik-narik tangannya di hadapan awak media, hingga membuat surat pernyataan permintaan maaf yang terus-menerus direvisi. Dan parahnya lagi, Nov bahkan mengaku dirinya sempat diasingkan ke dalam sebuah ruangan sempit. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Sunan Kalijaga? Serta bagaimana pula penjelasan Hofstrakapta? Perkenalkan, saya Hofstrakapta Putra Kaban yang dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Bang Sunan. Jadi perlu sedikit saya jelaskan di sini kronologisnya, bahwa setelah acara perdebatan kemarin, Bang Sunan itu ada menghampiri Bang Julianus dan dilerai oleh Pak Surya Bakti Batubara. Ketika Pak Surya Bakti Batubara mengelai, ternyata Pak Sunan masih mengejar Pak Ketum dan Bang Julianus, dan disitulah saya masuk ke tengah-tengah keributan. Saya melerai, mengatakan sudah Pak kepada Pak Sunan dengan menghalangi dia seperti itu. Tetapi saya dituduh telah memukul dia. Nah, dan pada saat dia mengatakan kau memukul saya gitu, saya mengatakan tidak ada Pak. Nah, selanjutnya kawan-kawan Bang Sunan yang lain memperkuat pernyataan dari Bang Sunan, kau memukul, sehingga saya pada saat itu tersudut. Nah, selanjutnya karena Bang Sunan tetap ngotot mengatakan bahwa saya telah memukul dia, saya akhirnya bermohon kepada pembawa acara pada saat itu, Bang Andromeda, agar dibukakan CCTV dan video bahwa saya memang tidak ada memukul. Nah, dan pada saat itu diputarkanlah video dari HP-nya Bang Andromeda, dan hasilnya saya tidak ada memukul. Terlihat Saudara Nov ini melakukan dugaan pemukulan ke arah rahang Bang Sunan ya. Kita lihat dari beberapa kali ada terlihat Bang Sunan bergetar saat tayangan lambat, dan ada arah tangan dari Saudara Nov yang terkena rahang Bang Sunan. Nah, di tengah-tengah kejadian tersebut, Bang Sunan kembali menegaskan kepada saya, kalau kau ingin ini selesai, kau buat surat pernyataanmu sekarang, surat permohonan maafmu sekarang. Kalau tak kau buat, kau nggak akan bisa keluar dari sini. Nah, hal itu dibarengi dengan kawannya yang berbaju biru sambil menonjok aku ada 3 kali di sini. Nah, sehingga pada saat itu ya udah, buat aja Bang, kata pembawa acara Bang Andromeda. Diambilkan pulpen sama kertas, dikasihkan ke aku. Buatlah surat pernyataan permohonan maaf agar selesai itu masalah pada malam itu. Nah, isi suratnya seperti ini rekan-rekan. Saya Hofstrakapta Putra Kaban dalam hal ini meminta maaf kepada Bang Sunan karena telah melerai pada acara keributan di catatan demokrasi, di
IP1 tertanggal 12 Agustus 2025. Surat itu saya berikan kepada Bang Sunan. Tetapi Bang Sunan tidak mau menerima surat itu. Dengan alasan saya harus menuliskan di dalam surat itu bahwa saya harus menuliskan saya adalah benar-benar memukul dia. Dan pada saat itu saya mengatakan, saya tidak ada memukul, saya hanya melerai. Dan pada saat diamankan, dia menyatakan memang maaf saya tidak sengaja. Nanti terlihat tergambar juga di video, setelah dia pukul saya, dia mengucap maaf saya tidak sengaja. Itu pernyataan dia. Maka apa yang dia sampaikan bersesuaian dengan surat pernyataan yang dia dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dia buat surat pernyataannya. Dia mengakui bahwa tidak sengaja menyentuh badan saya dan mengena wajah saya. Sementara itu, Sunan Kalijaga pun tak ketinggalan berbagi cerita baru dalam konferensi pers yang ia gelar pada tanggal 15 Agustus 2025 kemarin. Di mana Sunan menjelaskan bahwa situasi tegang dan tensi tinggi sebenarnya sudah terjadi sebelum acara debat dimulai secara resmi. Dan panasnya suasana itu tentunya berasalan. Yang mana Sunan mengaku bahwa Julianus Paulus Sembiring diduga sempat melakukan tindakan provokasi sebelum acara dimulai. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Sunan Kalijaga soal dugaannya itu? Pada saat awal mau dimulainya acara debat tersebut, ya, saya pribadi sudah merasakan adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, atau kami anggap, atau saya pribadi menganggap sesuatu yang tidak pantas saya terima, ya, tidak pantas saya terima, yang dimana pengacara dari DRG yang berinisial J itu menghampiri saya, ya, tidak sebagai mana mestinya orang menghampiri seseorang untuk bersalaman. Ya, jadi perlu diketahui asal mulanya memang itu sebelum kejadian gitu loh. Sebelum kejadian ribut-ribut itu sudah terjadi. Saudara Julianus ini menghampiri para tamu undangan untuk bersalaman, lalu menghampiri Bang Sunan dengan kami duga dengan provokatif dan mengalami adanya menepak dada sebelah kanan Bang Sunan, ya, dan itu tidak dilakukan pada dari Julianus kepada peserta-peserta debat yang lain, ya, dan kami rasa itu sangat provokatif sekali, dimana kan juga mereka tadi dikonfirmasi tidak saling mengenal. Dari awal saya diprovokasi oleh saudara Julianus, saya tidak menanggapi, ya. Tapi setelah selesai acara debat tersebut, ketika saya mendatangi saudara Julianus itu, saya hanya bertanya, ada masalah apa sama gue? 2 kali saya bertanya, ada masalah apa sama gue? Lalu kelompoknya mereka, tim kuasa hukumnya DRG yang dalam hal ini sudah kami laporkan, itu mendatangi saya dan langsung mendorong saya. Padahal nanti kita bisa lihat jelas tidak ada gerakan saya untuk melakukan apapun terhadap si Julianus. Tidak ada. Saya dapat pastikan dan saya bisa buktikan. Di sisi lain, selebritis sekaligus advokat Barbie Kumalasari juga ikut angkat bicara dalam kesempatan yang sama. Seperti diketahui, nama Barbie Kumalasari juga dicatut dalam laporan Sunan sebagai korban lain. Mengingat adanya dugaan kekerasan dari pihak Dr. Reza yang menyebabkan kaki Barbie Kumalasari sempat mengalami luka. Ketika dimintai komentar, Barbie pun memberikan tanggapan cukup pedas terhadap langkah pelaporan balik yang ditempuh pihak Dr. Reza. Tak tanggung-tanggung, Barbie bahkan menagih permintaan maaf dari pihak Reza. Bila mana permintaan maaf itu tidak kunjung datang, ia pun siap membuat laporan baru atas tudingan laporan palsu.
Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepet ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti, udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nggak mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh iya, ini nenek Berbi Kumalasari. Maksudnya apa gitu loh. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan saya kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan. Gitu loh. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu. Itu seorang Bang Hotman yang udah jelas senior gitu, dan kita semua saling menghormati. Kok ini dia yang masih junior main menghina saya? Kalau dia nggak bisa punya mata, nggak usah pakai mata gitu loh. Kalau memang buta silakan gitu. Jangan kalian itu advokat tapi kok malah body shaming, malah menghina-hina personal saya sebagai advokat. Itu kan tidak mencerminkan advokat yang baik. Jadi saya nggak main-main. Ini karena saya menjaga marwah organisasi kami, Pembasmi, dan dengan melecehkan Wakil Sekretaris Jenderal kami ini, Ibu Kumalasari, itu sama dengan melecehkan organisasi advokat kami. Dan kami menganut sistem hierarki, garis komando, dari atas sampai bawah. Jadi satu dicubit, kami merasakan semuanya. Nah hari ini kami mewujudkan itu, jadi kami membawa tim kami dari DPP, kami beri peringatan sekali lagi kepada rekan. Kami kasih waktu sampai besok untuk meminta maaf segera. Jika tidak minta maaf, maka kami akan melaporkan ini dengan dugaan pelanggaran prasangka palsu dan laporan palsu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.